Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Jamaah subuh yang sama-sama harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini di awal bulan Dzulqa'dah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian fikih subuh yang semoga segala apa yang kita lakukan ini semata-mata kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sehingganya kita berhak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memikirkan kita, menyayangi kita, mencintai kita sebagai umatnya, sehingga beliau tidak rela jika di antara kita ada yang tersiksa, menderita, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan lagi niat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang kita miliki, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan, semuanya hanyalah wasilah perantara, bukan maksud dan tujuan kita. Sehingga apa yang kita miliki ya peruntukannya adalah untuk tujuan kita. Kesehatan kita, harta kita, usia kita, ilmu kita, semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wasilah, perantara, alat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada perasaan sombong atau perasaan bakhil atau perasaan merasa ini milik saya, ini kekuatan saya, ini kecerdasan saya, yang membuat kadang-kadang kita ini meninggi atau membuat kadang-kadang kita ini bakhil. Sebab apa? Merasa itu adalah milik kita. Padahal semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang peruntukannya semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk menumbuhkan rasa-rasa seperti itu adalah dengan menuntut ilmu. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan fahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dengan kefahaman kita terhadap urusan agama kita, akan baiklah urusan dunia kita. Dengan baiknya urusan dunia kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa diambil kotak infaknya di mana itu ada kardus, digulirkan. Sebagaimana kesepakatan musyawarah kita kemarin sama jamaah, bahwasanya untuk pagi Jumat ini kita adakan kotak infak ya. Kotak infak ini bertujuan untuk diadakannya sarapan setelah kajian.
mengisi ya tidak ada kewajiban untuk ikut, dan yang tidak mengisi pun tidak ada kewajiban untuk tidak ada larangan untuk mengikuti salat. Kita lanjutkan kajian kita. Materi pada hari ini adalah seputar sholat berjamaah. Jamaah itu sendiri artinya adalah ta'ifah, sekumpulan orang, perkumpulan orang. Kalau secara syar'i, secara fikih, arti berjamaah adalah radbu sholatil ma'mum bi sholatil imam, menyambung sholatnya seorang makmum dengan sholatnya seorang imam. Yang mana dalam pelaksanaannya sholat berjamaah itu minimal dilakukan oleh dua orang, minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu seorang imam dan juga seorang makmum. Jadi kalau misalnya jenengan di rumah atau di masjid atau di sawah ada dua orang, ya, kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa ke masjid, maka yang tepat adalah menjalankan jamaah, bukan sholat sendiri. Walaupun cuma dua orang, bahkan misalnya satunya anak kecil yang belum balik, ya nggak apa-apa, tetap didirikan sholat jamaah. Wa yahsul biha asbus tawabil jamaah. Dengan menjalankan sholat jamaah walaupun hanya dua orang, ini kita akan mendapatkan pahala jamaah. Asbus tawabil jamaah. Hanya ketika jamaah dilakukan lebih banyak orangnya, maka akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan jamaah yang paling masyhur yang sering kita dengar adalah sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ini urusan jamaah. Kalau kita urusan dunia itu kadang-kadang ya, keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat itu sangat-sangat kita pertimbangkan, sangat-sangat kita pertimbangkan. Apalagi kok sampai untungnya 20 kali lipat sampai 27 kali lipat. Ini sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian di antara keutamaan sholat berjamaah yang lain adalah kalau sholatnya adalah sholat subuh dan sholat isya, maka kata Nabi, basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada siapa saja yang berjalan pergi ke masjid pada gelap hari atau pada keadaan gelap, ini sholat isya dan sholat subuh. Kabar gembiranya apa? Berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu Pak, mulai dari alam kubur sampai nanti masuk ke dalam surga atau neraka, itu banyak fase. Dan di antara fasenya itu ada fase yang sangat panas dan juga ada fase yang sangat gelap. Yang mana di kala itu tidak ada seseorang pun yang bisa menghidupkan lampu, menghidupkan lilin. Tidak seperti kita di dunia, gelap cari HP, cari senter, cari lilin dan sebagainya, menghidupkan api. Tapi di akhirat nanti kita itu hidup dengan amalan kita masing-masing. Kalau di amalan kita tidak ada sesuatu yang bisa menjadi cahaya penerang di dalam kubur kita atau di sirat kita, maka kita tidak mendapatkan cahaya sama sekali, gelap begitu. Tapi kalau kita memiliki suatu amalan yang mana amalan kita itu menjadikan kubur kita bercahaya atau menjadikan sirat kita, perjalanan kita di atas neraka jahanam itu bercahaya terang, maka tidak ada juga yang bisa menghalangi cahaya kita. Di antara cara kita mendapatkan cahaya tersebut adalah dengan istiqomah menghadiri sholat berjamaah di kala malam yang gelap. Ulama katakan waktu apa? Waktu isya dan sholat subuh. Belum lagi yang lain-lain, banyak sekali keutamaan berjamaah. Orang yang berjalan keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, maka setiap langkah kaki kanannya dinaikkan derajat, dihitung pahala, dan kaki kirinya dihapuskan
dosa-dosa. Sehingga orang yang paling jauh dari masjid jaraknya adalah orang yang paling banyak ditinggikan derajatnya, orang yang paling banyak dituliskan kebaikannya, dan paling banyak dihapuskan dosa-dosa. Di sini dikatakan ada beberapa faedah. Faedah mengerjakan jamaah. Kalau tadi kan keutamaan, ini faedah. Faedahnya adalah yang pertama adalah al-'aibku wan najatu minan nar. Diselamatkan dan dibebaskan dari api neraka. Ini hadisnya masyhur juga. Bahwasanya setiap waktu sholat itu Pak, itu ada seorang malaikat yang menyeru, berdirilah kalian dan padamkanlah api yang telah kalian hidupkan untuk membakar diri kita sendiri. Itu setiap waktu sholat, maka orang-orang akan berdiri mendirikan sholat berjamaah. Apa yang dikatakan di situ, seolah-olah kita ini sedang menghapus atau mematikan api yang siap membakar kita. Jadi sholat berjamaah itu adalah pemadam kebakaran neraka yang akan membakar diri kita sendiri. Kemudian as-salamatu minan nifaq, orang yang menjaga sholat berjamaah insya Allah akan terselamatkan dari sifat munafik. Sifat munafik itu apa? Orang yang di KTP-nya Islam tapi hatinya tidak cinta dengan Islam, cenderung membenci Islam, bahkan terkadang dia menjadi penyebab kehancuran Islam. KTP-nya Islam iya, tapi dalam hatinya tersimpan kemunafikan, kekufuran. Sehingga orang yang berjamaah itu insya Allah dijamin selamat dari sifat munafik. Dikatakan dalam suatu hadis, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam, tidak pernah masbuk, sholatnya di awal waktu terus bersama imam terus dari mulai takbir imam maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Yang minimal dalam hidup kita ini menyempatkan waktu sebisa mungkin selama 40 hari tidak pernah terputus sholat berjamaah dan tidak masbuk. Ya, memang ini bagi sebagian orang sulit, tapi kalau kita niatin benar-benar insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga, keutamaan atau faedah berjamaah adalah diterimanya sholat. Ulama katakan kalau sholat berjamaah itu Allah akan memandang imamnya. Pertama dipandang imamnya. Kalau dilihat imamnya itu soleh dan pantas diterima amalannya, pantas diterima sholatnya, maka apa? Seluruh sholat makmumnya itu juga akan diterima. Kok ternyata dipandang imamnya tidak pantas sholatnya untuk diterima karena banyak cacatnya, banyak kurangnya, atau mungkin dia seorang yang fasik dan sebagainya, maka dilihat makmumnya, oh ternyata di makmumnya ada yang soleh, ada yang bagus sholatnya, pantas untuk diterima, sehingga semuanya akan diterima sholatnya. Kok ternyata dilihat makmumnya ya sama saja, imamnya ya sama saja, gak ada yang berhak diterima sholatnya dalam keadaan mungkin ya banyak cacatnya, banyak kurangnya, bacaannya, gerakannya, keikhlasannya dan sebagainya. Nah, tapi karena mereka sudah bersusah payah menghadiri berjamaah, maka dengan susah payah tersebut sholatnya akan diterima. Itulah keutamaan berjamaah. Kalau kita sholat sendiri Pak, kita sholatnya barangkali ada salah-salahnya, ada kurang-kurangnya, kita sendiri yang tahu keadaan sholat kita. Nah di situ tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima sholat kita. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah maghfiratul dzunub, yang diampuni dosa-dosanya. Kemudian al-ajrul azim, pahala yang besar yang dilipat gandakan. Kemudian daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton, dan menjaga diri dari setan. Makanya dikatakan di satu kampung ketika tidak didirikan sholat jamaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguasakan setan kepada mereka. Jadi setan itu akan menguasai suatu penduduk yang di situ tidak didirikan sholat jamaah. Kemudian masalah hukum jamaah. Hukum jamaah itu apa sih? Kita ini kan sering mendengar sholat jamaah itu sunnah. Sering mendengar seperti itu. Sebenarnya hukum sholat jamaah itu mayoritas madhab, mayoritas ulama itu, jumhur ulama mengatakan hukumnya fardu, wajib, bukan sunnah, fardu, wajib. Sehingga setiap orang, khususnya yang laki-laki, itu memiliki kewajiban sholat berjamaah.
Hanya kalau dalam mazhab Syafi'i ya berarti kita kalau dalam hal ini minoritas, mazhab Syafi'i itu termasuk minoritas dalam hal ini. Itu mengambil pendapat yang kuat adalah fardu kifayah. Adapun pendapat yang nomor 2 itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Fardu kifayah berarti kalau satu kampung tidak ada yang sholat jamaah sama sekali dosa semua. Nah, kalau sunnah muakkadah ya tetap ditekan. Maknanya apa? Ketika ditinggalkan itu tercela, walaupun tidak berdosa tapi tercela. Nah, ya minimal lah sih kalau kita sebagai orang Islam itu ya menyempatkan waktu sehari semalam 5 waktu ada yang berjamaah. Syukur-syukur bisa berjamaah 5 waktu. Kemudian apa lagi? Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, sehingga sholat Jumat tidak bisa dilakukan kecuali dengan berjamaah. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketat, sholat berjamaah, sholat Jumat itu minimal harus 40 orang. Minimal harus 40 orang. Sehingga kalau dalam suatu daerah kok enggak ada 40 orang, itu ada yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat. Sholat biasa saja, sholat duhur, sholat jamaah duhur. Tapi kalau kita bahas lintas mazhab, ya, kalau nggak salah ada yang menyatakan bahkan pun 3 orang itu harus dilaksanakan sholat Jumat. Makanya saya pernah itu di satu daerah, kalau nggak salah di Sinar Pasma apa di mana itu sholat Jumat nggak sampai 40 orang. Ya, jadi sholat mereka tetap sholat Jumat, tapi dilanjutkan dengan sholat zuhur. Ya karena tadi untuk menghindari khilaf, ada yang menyatakan wajib minimal 40 orang, sehingga khawatir kalau sholatnya itu tidak sah, sehingga ya dilanjutkan sholat zuhur yang pasti sudah sah. Tapi karena sholat Jumat ini adalah wajib, ya tetap ditunaikan seperti itu. Kemudian ada beberapa hukum mengenai masalah sholat jamaah. Tadi fardu ain adalah ketika dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian fardu kifayah adalah sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Kemudian mandubah sunnah. Sholat jamaah yang disunahkan adalah seperti sholat id, ya. Sholat id, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, ataupun perempuan-perempuan. Jamaatun minan nisa. Misalnya perempuan-perempuan di karyawan perempuan semua, atau mungkin di pondok pesantren perempuan semua, atau misalnya di lapas perempuan semua, maka dalam kondisi seperti itu perempuan ini tetap sunnah sholat jamaah. Tetap sunnah, bukan wajib, bukan juga mubah, tapi sunnah. Itu ketika memang perempuan semua. Kemudian hukum sholat jamaah yang mubah adalah seperti duha, kemudian sholat tahajud, itu juga hukumnya mubah, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tapi mubah. Seperti misalnya anak-anak sekolah itu kan diajarin sholat jamaah, sholat duha dengan berjamaah, itu hukumnya mubah, boleh. Tapi sebagian pendapat mengatakan lebih utama sholat sendirian. Tapi kalau dalam rangka pendidikan nggak apa-apa. Seperti kita kemarin sholat tahajud, ketika i'tikaf, barangkali kalau kita sholat sendiri ada yang sholat, ada yang enggak, supaya kita semangat sholatnya, maka diadakan dengan cara berjamaah. Itu hukumnya boleh juga. Kemudian makruh itu gimana? Ketika kita melihat imamnya itu fasik. Imamnya fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Ki wong kakehan dosane akeh, dosane gede, kok jadi imam, maka kita berjamaah menjadi makmum dia itu statusnya makruh. Dalam kondisi seperti itu kita lebih baik sholat sendirian. Atau muqtadi itu pelaku bid'ah yang menyimpang akidahnya. Seperti misalnya Syiah itu kan macam-macam, ada yang sampai kafir, ada yang tidak. Kalau yang sampai kafir jelas tidak sah menjadi makmumnya. Tapi kalau Syiah yang belum sampai kafir, maka itu hukumnya hukumnya makruh, kita sebagai makmumnya. Atau mungkin
Mu'tazilah, Mujassimah dan macam-macamnya. Ini kalau kalangan ahli ilmu insya Allah tahu orang-orang yang berakidah menyimpang. Kemudian ada lagi jamaah itu haram, Pak. Jamaah kok haram gimana? Haram tapi sah ketika dilakukan di tempat yang digosok. Tempat yang digosok itu gimana? Tempat yang kita tidak diridhoi mendirikan jamaah di situ. Misalnya kita menggunakan penginapan yang statusnya kita tidak diizinkan menginap di situ, kita maksa, kita sholat di situ, maka hukumnya berdosa karena menggosok atau menggunakan tanah orang tanpa izin, atau tanah sengketa. Itu juga bahaya, Pak. Misalnya masjid didirikan di tempat yang disengketakan, ya, statusnya itu bukan tanah masjid, tanah orang, tapi karena sudah bertahun-tahun itu digunakan sebagai masjid, tapi tetap pemiliknya tidak ridho, misalnya pemiliknya tidak ridho, maka itu tetap statusnya menggosok dan sholat di atas tempat tersebut itu hukumnya haram meskipun tetap sah. Karena sah, kenapa? Sah itu bukan berkaitan dengan syarat dan rukun. Nah, tapi kalau untuk masalah tadi itu hukum masalah haram dan halal. Jadi kadang-kala haram dan halal itu tidak berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Jadi tadi tetap sah tapi haram. Kalau kita sudah tahu itu tanahnya tanah sengketa, tanah yang bermasalah, maka haram sholat di atasnya. Kemudian afdholiyatul jamaah akafirah. Jadi Pak, kita sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama ketimbang sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit. Nah, itu kaidahnya. Akan tetapi ada keadaan-keadaan tertentu kalau kita berjamaah dengan jamaah yang sedikit itu lebih utama. Kita sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit itu lebih utama dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama adalah ketika kalau kita tinggalkan jamaah yang sedikit maka jamaahnya bubar. Misal, jenengan itu sebagai imam di musola. Kalau jenengan tinggalkan musola, jamaahnya bubar. Maka lebih baik walaupun musola itu jamaahnya sedikit, tetap jenengan lebih baik sholat di musola ketimbang di masjid yang jamaahnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya jenengan itu bukan imam, juga bukan jamaah yang diutamakan, maka lebih baik cari jamaah yang banyak, yaitu di masjid. Itu. Kemudian ketika imam suatu jamaah yang besar itu fasik, jenengan sholat di musola, imamnya bagus, orang solih, orang berilmu. Di masjid ini, misalnya imamnya fasik, sering menerima uang haram misalnya, atau mungkin dia pelaku dosa besar dan sebagainya lah. Maka walaupun jamaahnya lebih banyak, maka lebih baik sholat di musola yang jamaahnya sedikit seperti itu. Kemudian ketika misalnya gini, idza kana imamul jamaah al-katsirah sari'al qiraah wal ma'mum batihan. Salat di jamaah yang banyak itu imamnya terlalu cepat bacaannya, terlalu cepat, dan kita khawatir kalau kita ini tidak sah salatnya. Kenapa? Imamnya terlalu cepat. Jadi kalau salat duhur misalnya, salat duhur baru iya kena dua iya kena nasta'in udah ruku. Ini kan meragukan. Maka dan kita biasa bacanya dengan bacaan yang santai, karena kita yakin kalau bacaan yang santai itu bacaan yang benar misalnya. Maka lebih baik kita sholat di jamaah yang sedikit, yang sekiranya kita bisa nututi bacaan imamnya seperti itu. Jadi bacaan imam yang terlalu cepat itu ya juga kadang-kadang tercela, Pak, bisa membuat makmum itu meninggalkan jamaah. Atau terlalu lama ya sama, terlalu lama juga masalah. Atau misalnya idza kanatil jama'atul qalilatu tusalli fi waqtil fadilah. Misalnya kita sholat di musola. Kalau sholat di musola itu awal waktu, ya, karena sedikit orangnya, kemudian dikumandangkan adzan di awal waktu,
sholat qobliyah, habis itu jamaah sholat. Nah kalau misalnya di masjid diundur-undur terlalu lama, terus adane telat, ditambah nunggu jamaah yang lama, akhirnya apa? Dilakukan bukan di awal waktu, sudah mundur sedikit dari awal waktu. Maka gimana? Lebih utama sholat di musola yang jamaahnya sedikit yang di awal waktu. Jadi tadi faedahnya adalah ketika jamaah yang banyak itu lebih utama ketimbang jamaah yang sedikit. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, sholat jamaah yang sedikit itu lebih utama ketimbang jamaah yang banyak. Ketika tadi pertama, ketika kita menjadi imam, sehingga kalau kita tidak sholat jamaah dengan jamaah yang sedikit, jamaahnya bubar. Atau yang kedua, imam jamaah yang banyak itu adalah orang yang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang terlihat secara zahir, secara zahir itu orang-orang yang ahli maksiat misalnya, seperti itu. Maka lebih baik kita sholat dengan jamaah yang sedikit, yang imamnya sholih. Kemudian misalnya imamnya terlalu cepat bacaannya atau terlalu lama, itu juga sama, lebih baik kita dengan jamaah yang sedikit. Atau misalnya sholat jamaah di masjid yang jamaahnya banyak itu di akhir waktu atau mundur dari waktu utama, waktu awal waktu, yakni fadilah, waktu fadilah. Maka lebih baik kita sholat di jamaah yang sedikit, yang di situ dilakukan di awal waktu, seperti itu. Karena yang berkaitan dengan waktu itu lebih diutamakan dengan jumlah. Kadang-kadang ya kalau di pondok seperti itu Pak, sebagian santri itu ya kadang-kadang nakal juga, tidak ikut peraturan. Kenapa? Karena malah tahu kalau sholat di awal waktu itu lebih utama, sehingga sholat bisian, ya, sholat duluan, kemudian setelah itu nyantai-nyantai. Kenapa? Karena kalau misalnya sholat bareng jamaah itu kadang-kadang diundur setengah jam, diundur 1 jam. Ya karena kalau pondok kan seperti itu, mengikuti peraturan. Karena santri banyak, kalau misalnya dilakukan di awal waktu kadang-kadang ya banyak yang ketinggalan, banyak yang masbuk, fasilitas terbatas, ya akhirnya banyak sebagian santri yang sholatnya di awal waktu, tidak ikut jamaah yang besar. Dengan dalil ini, cukup. Ini mungkin mukadimah ya, masalah jamaah tadi, mengenai keutamaannya, faedah-faedah yang didapatkan, kemudian hukum sholat berjamaah itu sendiri, dan mulai sholat Jumat dan sholat sunnah, dan kemudian keutamaan jamaah yang banyak ketimbang jamaah yang sedikit, kecuali dalam beberapa keadaan. Ada mungkin pertanyaan mengenai apa yang telah kita bahas tadi? Dengar katanya kalau sholat jamaah kita tahu kalau imamnya itu bacaannya kurang sempurna, lebih baik ada yang bilang mending sholat sendiri atau kita buat jamaah sendiri. Terus juga misalkan sudah selesai sholat jamaah di masjid, lalu ada yang ketinggalan sholat, dia buat jamaah sendiri. Nah jamaah itu belum selesai, ada kita mau sholat, boleh nggak buat jamaah baru atau kita wajib ngikut jamaah yang masih ada? Ya. Yang pertama tadi, ketika imamnya bacaannya tidak sempurna lah ya, atau mungkin karena ada kesalahan dalam bacaan imamnya, khususnya surat Al-Fatihah. Jadi masalah itu sebenarnya nanti ya pembahasannya, cuma kita bahaskan apa. Jadi itu istilahnya gini Pak. Seorang yang ummi itu berarti dalam konteks sholat jamaah adalah orang yang baca Fatihahnya nggak sempurna. Ada yang namanya qori dalam konteks jamaah adalah orang yang bacaan Fatihahnya benar, bagus itu bukan suaranya ya, tapi tajwidnya, makhrajnya. Maka seorang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak bagus atau banyak salahnya. Sebab apa? Imam itu berstatus penanggung Fatihah. Jadi kalau ada makmumnya yang salah-salah, itu akan ditanggung oleh imam. Nah kalau status imam sendiri bacaannya salah-salah, tidak bisa menanggung bacaan seorang makmum yang sempurna. Ibarat yang
kurang ini nggak bisa menanggung yang sempurna. Tapi kalau yang kurang bisa menyempurnakan yang sempurna tadi, seperti itu. Jadi kalau seorang yang ummi itu tidak boleh menjadi imam orang yang qori. Orang yang qori itu tadi yang Fatihahnya benar bagus. Sehingga kalau masih ada yang qori atau yang ahli Fatihah, bacaan Fatihahnya benar, maka jangan kita sebagai orang yang ummi menjadi imam. Nah, itu dalam fikih seperti itu. Meskipun ya pembahasan khilafnya juga banyak. Terus kemudian yang kedua tadi, ketika misalnya ada jamaah belum selesai, gitu ya. Jamaah itu bukan jamaah utama kan? Ada jamaah utama sudah selesai, kemudian ada orang yang mendirikan jamaah. Terus kok kita mendirikan jamaah juga sedangkan jamaah yang kedua tadi belum selesai, maka memang itu tidak boleh. Jadi kaidahnya dalam suatu masjid itu tidak boleh didirikan dua jamaah sekaligus secara bersama. Dalam waktu yang sama itu tidak boleh. Jadi Allah alam sah atau tidak, yang jelas saya tahunya tidak boleh. Cuman kalau sah atau tidaknya saya tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya masih ada jamaah ya kita ikut gabung situ. Gabung ke situ. Kalau mau sholat sendiri ya lebih baik sholat sendiri ketimbang buat jamaah yang baru, gitu ya. Kalau misalnya kita melihat koyo-koyonya ini kok wong imamnya rapati ketok bener lah seperti itu kan, secara dohir mungkin secara penampilan secara apa ya, meskipun penampilan itu tidak pasti mencerminkan batin gitu kan, tapi ya kadang-kadang kan kita menilai dari penampilannya kok koyonya orang meyakinkan, sedangkan saya ini memang orang yang pintar baca Al-Fatihahnya. Kalau saya bermakmum dengan dia bisa tidak sah, maka lebih baik sholat sendiri, tapi tidak mendirikan sholat jamaah yang baru sebelum sholat jamaah tadi selesai. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ini maaf, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan ini dalam sholat berjamaah itu kan setelah selesai sholat berjamaah itu Ustadz Aziz itu ketika selesai salam itu kan membaca waqulu sami'na wa ata'na dan seterusnya. Tapi setelah beberapa hari kemarin itu tidak dibaca, menjadi alasannya apa itu Kak? Mohon diberi penjelasan. Alasannya sudah disampaikan sebenarnya. Jadi gini ya memang kesunahan zikir setelah sholat itu kan banyak versinya. Ada yang warid itu maknanya apa? Benar-benar ada ajarannya dari Nabi SAW, dan ada yang tidak warid, yang tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan. Kita ini prioritaskan sesuatu yang warid, sesuatu yang memang disunahkan, diajarkan. Dan kayak sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaihal masir itu tidak pernah ditemukan. Saya pribadi tidak pernah menemukan itu dalam kesunahan setelah sholat seperti itu. Dan itu juga berlaku hanya di sebagian daerah saja. Bagi kita mungkin yang sudah biasa melanglang buana ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan dan sebagainya, bisa dipastikan tidak akan ditemukan zikir setelah sholat yang seperti itu. Jadi itu bisa dibilang itu budaya lah, kebiasaan sebagian daerah. Ketika habis baca Allahumma antas salam, dilanjutkan dengan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaihal masir. Saya sendiri tidak tahu awal mula sejarah dibacanya kalimat tersebut. Jadi itu yang jelas karena itu bukan bagian dari kesunahan, jadi kita tinggalkan. Karena khawatir kalau dibiasakan nanti ada sangkaan dari makmum. Karena gini, baca zikir secara keras setelah sholat itu hukumnya adalah sunnah dengan landasan taklim, mengajari. Nah kalau yang kita ajari itu sesuatu yang tidak selayak untuk diajarkan, itu kan nanti jadi pelajaran. Jadi pelajaran nanti jadi kebiasaan. Jadi sangkaan, jadi pemahaman bahwasanya itu adalah sunnah. Padahal itu bukan perkara yang disunnahkan. Sehingga untuk beberapa waktu akhir ini saya tidak baca lagi ya tadi, untuk menghindar
menghindari sangkaan dari makmum bahwasanya itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Itu saja sebenarnya. Ada lagi mungkin? Seperti misalnya baca Al-Fatihah setelah sholat ya, itu ulama itu tetap nggak ada yang menyunahkan. Itu hanya pembahasannya masalah boleh atau tidak, seperti itu. Pembahasannya boleh atau tidak. Ya, karena Nabi sendiri tidak mengajarkan, tapi Al-Fatihah itu bagian dari ujian dan bagian dari Quran, sehingga ya sah-sah saja ketika dijadikan wirid setelah sholat. Tapi pembahasannya bukan masalah sunnah atau tidak. Pembahasannya adalah boleh dijadikan rutinitas kita atau tidak, itu saja. Nah, sehingga karena kita ini yang diutamakan, diprioritaskan adalah mengajarkan sesuatu yang memang sebelumnya diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, maka kita tidak baca, bukan berarti kita anti, tapi kita memprioritaskan sesuatu yang seharusnya diutamakan, itu saja. Cukup mungkin ya. Nah, untuk malam Ahad ya, tahsin dan subuhnya hari Ahad ini untuk minggu ini belum bisa dijalankan karena saya ada agenda acara pertemuan alumni ya. Ada kiai kami datang dari Jawa, sehingga kami ya harus sowan lah sepantasnya sebagai seorang murid. Jadi ya walaupun sudah kita musyawarahkan, bahkan sudah kita umumkan, tapi belum bisa kita jalankan untuk minggu ini. Insyaallah minggu depan, pekan depan kita akan mulai. Allah a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina asyrafil rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liasatidina wa mu'allimina wa talamidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mimman ma'suma. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhayyi wa tughyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang tidak ada keperluan yang mendesak, saya sama-sama sarapan sebelum mendengar pertandingan di depan masjid. Subhanallahumma wa bihamdika.